Sirkuit dokumenter Netflix Ice Cold tidak hanya merambah ke dalam dunia membeku penambang es, tetapi juga membawa kita ke suatu cerita yang membekukan darah. Kasus pembunuhan yang mengguncang Indonesia, dalam fokus ini kita memperhatikan bagaimana kisah tragis Mirna Salihin dan segelas kopi yang berubah menjadi racun telah membingkai narasi mendalam dan mendebarkan. Film dokumenter Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso memberikan gambaran yang menggugah perhatian tentang kasus pembunuhan yang terjadi di Jakarta, Indonesia. Film ini menggambarkan kisah nyata tentang Jessica Wongso, seorang mahasiswa Indonesia yang didakwa membunuh sahabatnya setelah memberikan minuman kopi berisikan sianida. Namun, film ini tidak hanya sekedar memberikan gambaran tentang kasus tersebut, tapi juga memberikan perspektif yang berbeda tentang isu-isu sosial yang lebih besar seperti keadilan, kekerasan dalam hubungan, dan kesehatan mental. Salah satu isu utama yang diangkat oleh film ini adalah keadilan dalam sistem peradilan. Film ini menunjukkan bagaimana kasus ini telah menjadi sorotan media sosial dan bagaimana media sosial dapat memengaruhi persepsi publik tentang kasus ini. Film ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya mendukung hak asasi manusia dan keadilan dalam masyarakat, dan menjaga kita untuk menghargai hak-hak korban dan pelaku dalam sistem peradilan yang adil dan transparan. Selain itu, isu kekerasan juga menjadi salah satu penyebab kasus ini terjadi. Film ini mengajak kita untuk berpikir lebih dalam tentang masalah ini dan menghargai pentingnya mendukung korban kekerasan dalam hubungan serta bersikap lebih empati dan peduli terhadap masalah ini. Di sini kita akan menghadirkan tim pro kontra status Jessica Wongso. Silahkan rekan Naila. Oke baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berkaitan dengan motif, hingga sampai saat ini belum diungkapkan kepada masyarakat. Padahal sebelumnya kita tahu, pihak kepolisian begitu terbuka dalam mengungkapkan mengenai hal ini. Tapi kemudian dalam motif, belum diungkapkan. Tapi Jessica sudah menjadi tersangka. Menurut Anda bagaimana? Saya mendukung sikap kepolisian untuk hemat bicara dalam hal ini, karena motif itu memang harus dibuktikan, bukan diasumsikan, bukan diperadukan, semua harus dibuktikan melalui pemeriksaan, para ahli, dan sebagainya juga bukti yang lain. Jadi, kalau hanya berdasarkan asumsi, itu tidak bisa, apalagi ini menyangkut nyawa orang. Pasal yang sangat serius, 340 Kitab Undang-Undang Terpidana, yang ancaman hukuman adalah hukuman mati. Jadi, saya mendukung polisi tidak harus mengungkap ke media atau masyarakat tentang motif karena juga belum clear apa motifnya. Walaupun motifnya ada, biarlah diproses selanjutnya. Cuma pendapat tersangka ini polisi punya kewenangan yang lebih jauh untuk melakukan exploring dengan kejaksaan untuk menelusuri lebih jauh tentang apakah Jessica itu benar-benar tersangka melakukan tindak pidana atau tidak. Cuma tentang motifnya sendiri lebih baik tidak diungkapkan saat ini. Baik, apakah kemudian sampai proses penyelidikan yang sudah hampir memakan waktu 3 pekan ini begitu lama, apakah cukup menunjukkan sebetulnya polisi kesulitan melakukan motif? Mungkin Maila ingin menjawab? Saya melihat seperti itu ya, ada bagian-bagian yang memang belum terungkap dan masih misteri. Karena misalnya tentang siapa yang meletakkan kertas cyanida di kopi tersebut, itu sampai sekarang tidak terungkap. Mungkin ada rekaman CCTV, ada tas menghalangi CCTV, cuma siapa yang membubuhkan racun itu sampai sekarang tidak ketahuan. Mirip dengan kasus almarhum Munir yang ketika dia dibunuh dengan racun itu tidak terlalu clear siapa yang menaruh racun ke dalam aqua dia. Itu tidak clear sampai sekarang. Jadi saya khawatir kasus ini juga menjadi agak misterius karena menjadi kabur. Tapi sisi lain kita harus menghargai juga hak dari korban dan keluarganya karena mereka perlu kejelasan dan perkembangan kasus terkait dengan anak mereka atau saudara mereka. Kalau misalkan memang sampai saat ini ataupun nanti masuk ke persidangan, motif ini belum jelas diungkapkan. Apakah kemudian ini bisa membuat Jessica nantinya bebas? Kemungkinan bisa terjadi ya, karena nanti akan terungkap di persidangan. Akan ada cross-examination. Akan ada pembuktian dari ahli, dari tersaksi, dari terdakwa, dan terdakwa bisa juga mengajukan ahli yang mendukung keterangan dia di persidangan. Jadi motif itu bisa terungkap, bisa tidak.
Kalau betul ada motifnya, kalau betul ada pelakunya. Tidak mungkin kan pembunuhan tanpa motif ya? 10 pasal pembunuhan berencana, pasti ada rencana di situ kan? Tetapi 338 atau pembunuhan yang tidak berencana karena spontan, mungkin motifnya karena kekesalan sesaat atau marah sesaat. Tapi kalau ini 340 itu ada perencanaan. Jadi saya duga polisi memang punya dugaan bahwa ini memang ada motif rencana di situ. Cuma belum diungkapkan ke masyarakat. Bisa karena memang belum waktunya atau mungkin perlu masih didalami. Untuk itulah Jessica sebagai tersangka supaya bisa terus didalami. Yang kemudian kita khawatirkan kemudian jangan sampai timbul justifikasi ataupun viktimisasi kepada Jessica terlalu berlebihan karena dia masih dalam kasus tersangka yang belum menjadi terdakwa terpidana. Mungkinkah Jessica pada proses persidangan dapat dibebaskan? Dan yang dijadikan senjata utama dari pihak Jessica itu apa? Bisa jadi iya dan tidak. Bisa kemungkinan bebas, bisa dipidana, bisa bervariasi hukumannya. Senjata utamanya yang saya duga adalah alat bukti yang mungkin masih belum dianggap bisa meyakinkan tentang rekaman CCTV. Tentang apakah benar dia yang meletakkan bubuk sianida itu di kopi. Karena menurut kuasa hukumnya itu tidak clear, tidak jelas. Baru keterangan ahli yang membaca wajah Jessica. Ini yang mungkin akan terungkap di persidangan. Kita tunggu saja. Baik, kita tunggu nanti di persidangan seperti apa. Terima kasih Mela dan Tiffany. Kembali ke studio. Terima kasih kepada para pemirsa yang telah mendengarkan diskusi tim pro kontra status Jessica Wongso. Sebagaimana diskusi tersebut, sepertinya polisi masih belum bisa banyak berbicara soal kasus tersebut. Namun, banyak warganet yang telah menonton film dokumenter tentang kasus kopi sianida ini memberikan berbagai komentar. Banyak dari mereka yang justru merasa bahwa Jessica Wongso tidak bersalah membunuh Wayan Mirna Salihin setelah menonton film dokumenter tersebut. Film ini mengajakkan kita untuk berpikir lebih dalam tentang masalah ini dan menghargai pentingnya mendukung korban kekerasan dalam hubungan serta bersikap lebih empati dan peduli terhadap masalah ini. Itulah pembahasan teks editorial tentang kasus kopi sianida yang kembali mencuat di masyarakat setelah Netflix mengangkatnya menjadi film dokumenter. Terima kasih atas partisipasi Anda kali ini. Sampai jumpa dan terima kasih.